Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Hans Falunadi Benu. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen dari Prodi Misiologi dengan NIM 2.04.2023.0006. Oke, baik, kita akan menjelaskan 3 periodisasi gereja umum, yaitu gereja masa kuno, gereja masa sekarang, dan gereja yang akan datang. Nah, tapi sebelum kita membahas 3 bagian penting itu, kita akan membahas dulu apa itu periodisasi gereja. Nah, periodisasi gereja adalah pembagian waktu dan masa yang bersejarah dalam pembangunan gereja di seluruh dunia. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah gereja kuno. Nah, gereja kuno ini gereja yang awal-awal timbul atau gereja pada masa paling awal. Nah, gereja ini dibangun pada tahun 30 sampai tahun 590 alias abad ke-6. Nah, gereja kuno ini dibagi menjadi 3 ciri. Nah, 3 ciri ini yang pertama adalah organisasi. Nah, organisasi ini juga dibagi. Nah, organisasi itu dibagi menjadi tata ibadah, liturgi, dan juga cara penyampaian atau cara pengajaran mereka. Nah, yang kedua setelah organisasi yang adalah letak geografis dari gereja kuno ini. Gereja kuno ini berada di letak geografis karena dia berada di dalam kekaisaran Romawi di saat itu. Nah, ciri yang ketiga adalah pengajaran mereka. Pengajaran mereka itu sangat kental dengan kebudayaan. Kebudayaan yang mereka pakai adalah kebudayaan Helenisme. Kebudayaan Helenisme sendiri yang berkembang di mereka sangat-sangat kental. Oleh sebab itu, cara berpikir dan cara percaya mereka semua itu menggunakan cara kebudayaan Helenisme yang sangat kental di kebudayaan atau gereja umum atau gereja masa kuno. Oke, baik, kita akan masuk dalam penjelasan yang kedua, yaitu masa abad pertengahan dari tahun 590 sampai tahun 1492 sampai dengan tahun 1517. Nah, pada tahun 590, gereja sangat mengambil peranan penting dalam mengatur masyarakat-masyarakat dalam bidang politik. Nah, pada abad pertengahan di tahun 1492, gereja tidak dibatasi lagi oleh Eropa dan Timur Tengah karena munculnya era reformasi Martin Luther pada tahun 1517. Oke, saya akan menjelaskan. Yang ketiga adalah gereja masa kini pada tahun 1492 atau 1517 hingga masa kini. Nah, sesudah masa pertengahan abad pada tahun 1492, gereja di Eropa Barat terjadi perpecahan hingga munculnya beberapa gereja-gereja. Nah, sehingga ada beberapa kelompok-kelompok gereja yang menjadi terpisah dengan gereja kelompok Katolik Roma, sehingga terbentuklah gereja-gereja yang ada di sekitaran kelompok-kelompok gereja Romawi saat itu. Tapi gereja-gereja yang berada di dalam Katolik Roma tetap menjadi gereja yang paling diperanan penting dalam masa pada tahun 1517 hingga masa kini. Oke, terima kasih. Saya telah menjelaskan 3 bagian penting dari periodisasi gereja umum yang berkembang dari masa lampau hingga masa kini. Semoga video kali ini boleh berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang menonton video kali ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk komen agar saya bisa membangun channel saya menjadi lebih baik. Terima kasih dan shalom.